Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang mulia para habaib kita, khususnya Al-Habib Umar bin Abdullah bin Saleh As-Saggaf wa abna'i wa ikhwani, dan seluruh para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah majelis Raudatus Salaf yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua wajib bersyukur atas segala nikmat Allah. Di antara nikmat yang terbesar, kita berada di Raudatun min Riyadil Jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau di dunia sudah terbiasa kita berada di taman surga, insya Allah di akhirat nanti kita masuk surga. Amin. Amin, amin. Dan orang yang akan masuk surga di akhirat nanti, di dunianya sudah merasakan surga itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatah. Bagi orang yang takut akan Tuhannya itu akan mendapatkan dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Amin. Surga di akhirat sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran tentang kenikmatan-kenikmatannya, kemudian harta bendanya. Pertanyaannya, surga di dunia itu apa? Kata ulama, di antara surga di dunia adalah kita mengenal Allah. Mengenal Allah dengan arti kita mengetahui bertauhid, berakidah yang benar, kemudian seluruh anggota kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mana mungkin kita akan bisa sholat benar, mana mungkin kita akan bisa puasa dengan betul kalau kita tidak belajar. Kalau sekarang ibu-ibu yang sudah sedemikian umur, kemudian bapak-bapak yang juga sudah sedemikian umur disuruh di pesantren, sulit. Bagaimana caranya? Ya hadir majelis. Hadir majelis seperti ini sebentar tapi manfaatnya besar. Pasti orang-orang yang hadir majelis-majelis seperti ini pulangnya itu dosanya diampuni oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Kalau dosa itu sudah diampuni, muka itu berseri-seri. Allah. Kalau muka sudah berseri-seri, maka orang senang melihatnya. Jadi kalau nanti jualan di pasar, lakunya cepat barangnya. Amin. Kalau bekerja di kantor, bosnya senang. Kalau mungkin nanti bekerja di ladang atau di sawah, padinya senang. Masya Allah. Kalau padinya senang, tumbuhnya banyak. Masya Allah. Di antara karomat yang Allah Ta'ala berikan kepada datuknya Habib Umar, yaitu Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Beliau itu mempunyai pohon ladang kurma. Kurmanya orang gak ada yang berbuah, kekeringan. Kurmanya beliau banyak dan lebat buahnya. Waktu panen, orang bertanya, ya Habib, kenapa kok bisa kurma antum ini lebat sekali buahnya, sedangkan yang lain dalam keadaan paceklik dan kekeringan? Apa kata beliau? Bagaimana tidak lebat buahnya? Setiap satu batang pohon kurma aku bacakan satu kali hatam Al-Quran. Ini sebenarnya pupuk yang lebih unggul daripada segala macam pupuk. Bisa sampean membacakan satu padi satu kali hatam Quran. Ya, saya pun juga ikut tertawa dengan pertanyaan ini sebenarnya. Loh, tapi ada caranya. Bagaimana? Diganti dengan Qul huwallahu ahad 3 kali. Bukankah Qul huwallahu ahad itu 3 kali seperti 1 kali membaca hatam Al-Quran? Karena Qul huwallahu ahad suratul Ikhlas adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi kalau ke sawah misalnya, bacakan Qul huwallahu ahad 3 kali waktu tanam. Semuanya ini adalah cara. Semuanya ini adalah
jalan menuju kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu sudah menyiapkan bagaimana caranya supaya kita enak. Cuma ya maklum ada syaiton ini yang suka menggoda. Syaitan ada dua macam, syaiton yang dari makhluk halus yang masuk langsung ke dalam hati, ada syaitan yang makhluk kasar, yaitu kawan-kawan yang gak benar. Makanya kata Habib tadi tatkala beliau menceritakan tentang qasidah, jangan kalian berteman selain mereka, selain orang-orang yang soleh. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh akan menjadi soleh. Kalau kita berteman dengan ulama, kita akan terhormat. Dulu waktu saya masih muda, saya kebetulan berkunjung kepada sepupu berapa kali gitu ya, yaitu Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani yang tadi diceritakan oleh Habib Umar. Jadi saya berkunjung ke rumah beliau, kemudian kok diajak hadir pengajian. Akhirnya saya ikut pengajian, padahal pada waktu itu sendal saya sendal yang paling jelek. Jadi sendalnya sudah mau putus, kemudian sudah apa ya bahasa anunya itu, kalau di Banjarmasin namanya sendal gabin. Sudah tidak ada bentuknya lagi, sudah nggak baik sudah sendalnya itu. Akhirnya ternyata saya diajak ke pengajiannya Syekh Muhammad Saman Padang, pamannya beliau. Itu yang hadir puluhan ribu. Begitu saya turun dengan beliau dari mobil, disambut orang banyak. Kemudian saya berpikir, bagaimana dengan nasib sendal saya? Kalau sendalnya Guru Zaini, ya pasti ada yang pegang. Jadi saya, karena saya di belakang beliau, saya ikut saja. Kemudian saya diam-diam, saya lepas agak jauh, supaya jangan ketahuan saya rombongan kok kayak gini sendalnya. Jadi agak jauh saya lepas duluan sudah. Saya masuk ke dalam, hadir burdah pada waktu itu. Setelah selesai baca burdah, maka keluarlah Syekh Zaini. Sandal saya di belakang sandalnya Syekh Zaini. Allahu Akbar. Jadi sandal yang tadi sudah tidak berbentuk lagi itu ternyata rapi tertata, tapi di belakangnya Syekh, di sandalnya Kiai. Ini suatu tanda bahwasanya kalau kita mengikuti orang-orang yang soleh, kita akan soleh. Ya Allah. Kalau kita mengikuti orang-orang besar, kita akan jadi besar. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, jalisil kubara, duduklah kalian dengan orang-orang besar. Kemudian dekatlah kalian dengan para ulama. Kemudian bergaullah kalian dengan para aulia. Ada yang tanya, maksudnya orang besar itu apa? Ini ulama disebutkan lain, kemudian para aulia lain. Ternyata beda. Orang besar itu adalah orang yang mengumpulkan ilmu syariat dan hakikat. Orang yang kehidupannya teratur dengan adab syariat, adab sunnah Nabi Muhammad SAW. Di samping itu beliau mempunyai ilmu hakikat yang kuat, yang menyandarkan segala-galanya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Betul-betul beliau mengokohkan di dalam hatinya sebagai hamba Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kaum muslimin yang kaya, apakah kaya? Yang alim, apakah alim? Yang berkuasa, apa berkuasa? Tidak. Kalau orang alim merasa alim, dia jahil, kata Imam Syafi'i. Kalau orang yang berkuasa merasa berkuasa, bodoh. Kalau orang kaya merasa kaya, berarti dungu. Di antara pesan saya punya datu Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Kanzul Ma'rifahnya, kalau kamu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, saksikanlah dalam dirimu bahwasanya engkau lemah walaupun kamu berkuasa, bahwasanya engkau fakir walaupun kamu kaya, bahwasanya engkau jahil walaupun kamu alim. Karena apa? Ilmumu akan menghalangi kamu menuju kepada Allah kalau kamu merasa alim. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, oleh karena itu jangan mentang-mentang. Kata orang Jogja, ojo dumeh. Betul ya kira-kira ya? Nggak tahu saya, nanti takut salah. Ojo mekiti. Nah ini. Jadi kulo mau bicara bahasa Jawa tapi takut nanti salah.
Jangan mentang-mentang kaya, salah. Mentang-mentang berkuasa, salah. Mentang-mentang cakep, salah. Mentang-mentang jelek, salah juga. Mentang-mentang miskin, salah juga. Mau tahu contohnya mentang-mentang miskin? Dia orang miskin, begitu lewat di depan rumah orang kaya, sendalnya orang kaya diambil. Begitu disalahkan, kenapa kamu mengambil sendal itu, mencuri, tidak boleh. Loh, saya kan orang miskin. Nah, ini orang mentang-mentang miskin. Jadi dia beralasan karena miskin ingin dimaklumi perbuatan salahnya, tidak boleh. Itu tetap mentang-mentang. Mentang-mentang, apalagi mentang-mentang kaya, mentang-mentang pejabat dan lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, yang menyebabkan kita kadang-kadang sewenang-wenang, yang menyebabkan kita kadang-kadang merasa ingin lebih daripada yang lain. Tidak akan mungkin seseorang yang dalam hatinya ada perasaan seperti itu akan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta dicipta oleh Allah. Terjadi awal mulanya itu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari nur Nabi Muhammad menetes ruh-ruh semua makhluk, bukan hanya ruh manusia, belum bisa dibedakan, semua ruh. Kemudian dari ruh itu dijadikan zarrah-zarrah, yaitu partikel-partikel kecil, atom-atom kecil yang belum bisa dibedakan mana yang manusia, mana binatang, semuanya sama. Kemudian baru setelah itu berbentuk. Kemudian setelah berbentuk, lalu kemudian ditiupkan ruh, lalu kemudian diluncurkan ke alam semesta, lalu kemudian terjadilah alam ini yang dalam ilmu tauhid disebut dengan martabat 7. Bisa dilihat di kitab Syarus Salikinnya Syekh Abdul Somad Palembang dan lain sebagainya. Gunanya apa? Untuk kita sadar kita semua sama di mata Allah. Kejadian kita sama, tapi yang menyebabkan mulia seseorang adalah karena dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang bisa untuk dia usahakan. Di samping itu kita juga percaya bahwa ada kemuliaan yang memang karunia dari Allah, bukan karena diusahakan. Habib mulia, kenapa? Keturunan Nabi Muhammad. Ini karena apa? Karena mereka ini kemuliaan yang memang dari Allah, tidak bisa diusahakan. Barangkali yang tidak Habib ingin jadi Habib, gak bisa. Tapi ada kemuliaan yang bisa diusahakan dengan takwa, dengan belajar, dengan alim. Jadi mulia, asalnya tidak mulia, asalnya biasa-biasa, tapi karena dia alim, karena dia soleh, karena dia tahu, dimuliakan dia. Ini adalah kemuliaan yang bisa diusahakan. Dan kedua-duanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua-duanya itu tidak boleh mentang-mentang. Tidak boleh mentang-mentang. Kemudian Allah jadikan alam semesta ini dengan panduan-panduan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Sebelumnya Allah turunkan 60 lembar kepada Nabi Syis, anaknya Nabi Adam. Kemudian setelah itu Allah turunkan lagi firman Allah 30 lembar kepada Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Allah turunkan lagi 10 lembar kepada Nabi Allah Musa sebelum Taurat. Kemudian setelah itu Allah turunkan Taurat, Zabur, Injil, kemudian ditutup dengan Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada kita. Tidak cukup Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala utus Nabi untuk menerangkan. Jadi ini kitabnya, kamu kan tidak bisa baca, tidak paham kan? Ini orangnya yang mengajarkan. Kurang apa Allah Ta'ala? Untuk apa? Agar kita bahagia di dunia, di akhirat. Akan tetapi iblis dan kawan-kawannya sudah berjanji kepada Allah, laqudanna lahum siratakal mustaqim hatta la tajida aksarahum syakirin. Aku akan menghalangi jalannya anak cucu Adam dari jalan yang lurus kepada engkau, sehingga tidak akan engkau dapatkan kebanyakan mereka bersyukur, banyak yang menyimpang. Mereka gara-garanya syaitan, iblis, dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau golongan jin itu masuknya ke dalam hati. Kalau golongan manusia datang ngobrol, buat apa ke majelis taklim, capek-capek, ngantuk. Ayo kita ngobrol saja di sini sudah. Barangkali kita cerita-cerita apa, barangkali ada bisnis, barangkali mungkin ada keuntungan. Akhirnya tidak jadi. Ini majelis adalah benteng untuk kampung kita. Yang hadir di majelis, ibu-ibu pulang ke rumah
di rumah itu menjadi benteng untuk keluarganya. Allah. Bapak-bapak, ibunya nggak hadir karena bergantian, akhirnya bapaknya yang hadir. Begitu pulang bapaknya ke rumah, jadi aman bagi rumahnya. Masya Allah. Yang seharusnya bala turun, tertolak, nggak jadi. Ya Allah. Yang seharusnya musibah datang, dialihkan oleh Allah ke tempat yang lain. Karena apa? Bekas daripada majlis yang di dalamnya tertuang dan terpancar cahaya-cahaya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cari Allah? Allah ada di mana-mana. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Tidak perlu cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu ada bersama kita. Buktinya kita dalam sholat selalu mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti dekat Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak melihat? Ya dosa. Kita tidak melihat Nabi Muhammad karena dosa-dosa kita. Kita tidak bisa nyambung dengan Nabi Muhammad karena kesalahan-kesalahan kita. Padahal Nabi Muhammad dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita. Cuma kita yang menjauh. Kenapa menjauh? Karena tidak mau ke majelis taklim. Alhamdulillah saya melihat di sini dari ujung ke ujung penuh. Walaupun yang renggang juga banyak, ya kan. Mudah-mudahan insya Allah tambah banyak. Amin. Apabila ibu-ibu atau bapak-bapak pulang kemudian mengajak satu orang saja, semua pahala orang itu diberi kepada sampean. Bagaimana kalau sampean dapat 2 orang ngajak? Bagaimana kalau 3 orang? Terus bertambah-tambah pahala itu. Itu adalah kemurahan Allah. Kembali saya katakan, bapak ibu-ibu jangan cuma mengira pahala itu urusan akhirat. Enggak. Sial ibu-ibu dan bapak-bapak bisa hilang gara-gara pahala. Yang tadinya miskin bisa dimudahkan rezekinya dan diluaskan karena banyak pahala. Allah, amin. Kita ini usaha sudah capek. Pakai teori ini, teori itu, bagaimana nggak berhasil juga. Kenapa tidak pakai teori Allah? Kenapa kita tidak pakai caranya Nabi Muhammad SAW? Sampai kapan kita mencapekkan diri kita, meletihkan diri kita dengan urusan dunia tapi nggak kaya-kaya juga? Kembali kepada Allah. Allah yang atur. Mudah-mudahan sampean pulang semuanya pada terjungkang atau terpelanting gara-gara nendang emas 1 kilo. Amin. 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 Oh, cuma di depan yang ngomong. Amin. Jadi tersandung tapi tersandung tapi kesandungnya kesandung emas 1 kilo. Amin. Loh, bilang saja amin, insya Allah kabul. Tidak harus sekarang, mungkin tahun depan barangkali. Lu kalau sekarang kan akhirnya semua mengatakan Ustadz Mulkani keramat, nggak enak nanti. Ya mungkin barangkali sebulan yang akan datang, atau mungkin tidak harus emas tapi yang lain. Nah, misalnya ternyata dagangannya laku keras. Nah, kalau ternyata ada rasa kok enak ya, nah jangan lupa sama Ustadz Mulkani. Ini masalahnya kadang-kadang lupa, Beb. Iya, Habib Umar kenapa dari tadi ngomong? Karena yang lupa banyak. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak lupa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita semua sama-sama berusaha, baik untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Tapi kita harus yakin bahwasanya urusan dunia, urusan akhirat yang ngatur Allah. Yakinkan dalam hatimu. Silahkan kamu bekerja di ladang, silahkan ibu-ibu sibuk di rumah, silahkan bapak-bapak bekerja di kantor, silahkan yang berdagang, silahkan. Tapi hati terus Allah, 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 Allah. Setiap nafas kita masuk, ucapkan Allah. Setiap nafas kita keluar, ucapkan Allah. Bagaimana itu? Saya sering lupa. Ya latihan. Mudah kok, yang penting mau dan berlatih. Begitu sudah terbiasa, nanti akan sulit untuk menghilangkannya. Dan itu yang terjadi kepada Sayyidina Syekh Umar Ibnul Farid. Syekh Umar Ibnul Farid mengatakan, jikalau terlintas dalam hatiku sekejap saja lupa kepada Allah, aku hukumi aku sudah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan lafaz Allah, yang keluar masuk nafasnya dengan Allah, Allah, Allah.
Oleh karena itu kalau baca qasidah misalnya bagi para ahli qasidah, kemudian itu kan sering tarik nafas. Nah, itu ada caranya, tarik nafas bukan sekedar tarik nafas saja. Jadi begitu tarik nafas, Allah, langsung baca qasidah. Nanti tarik nafas lagi, Allah. Jadi suaranya indah. Amin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama berusaha untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Kata guru saya, yang penting itu 3. Pertama ibadah, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga bekerja secukupnya, jangan berlebihan. Artinya berlebihan terlalu mikir, terlalu berat, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Mikir kamu yang begitu keras, apakah mengubah takdir Allah? Tidak. Kalau memang Allah Ta'ala sudah menentukan engkau mendapatkan uang, dapat. Kalau tidak, tidak. Tapi kita wajib untuk berusaha untuk cari apa? Untuk cari pahala. Untuk cari pahala tatkala kita bekerja mencari nafkah yang halal, pahalanya dapat. Masalah hasilnya, hasil tidak hasil, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup di dunia tidak sesuai rencana. Kalau di dunia ini sesuai rencana, semua ingin kaya. Akhirnya nggak ada yang miskin. Kalau sesuai rencana semua jadi presiden, nggak ada rakyat. Kalau sesuai rencana semuanya ganteng, nggak ada yang jelek. Nah terus gimana caranya nggak bisa dibedakan? Nggak bisa, harus ada. Kesiapan mental kita untuk terpuruk, untuk gagal, untuk sedih itu lebih penting. Walaupun ternyata kesiapan kita untuk sukses juga penting. Ada orang kaya tapi tidak siap. Bagaimana? Begitu kaya lupa daratan. Nauzubillah. Menjadi musibah. Dulu waktu dia kerjanya biasa-biasa saja, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Hadir majelis, masya Allah, khusyuk. Begitu dia cair, waduh. Begitu gol, kaya, waduh, tenang sekali. Tenang apa? Nggak hadir lagi. Merasa disayang sama Allah. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kadang-kadang kita gitu, Beb. Ada orang datang, guru doakan. Kalau saya berhasil, guru tenang saja. Ternyata betul, tenang sekali. Karena nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Jadi tenang betul. La haula wala quwwata illa billah. Ini tipu daya syaitan. Harus dilawan. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk melawan itu, kita tidak akan bisa. Ada 4 syarat orang menjadi wali abdal katanya seorang ulama. Pertama harus banyak diam, jangan banyak ngomong. Kecuali ngomong yang manfaat. Yang kedua harus banyak kholwat, jangan banyak kumpul dengan orang kecuali manfaat. Yang ketiga harus banyak puasa. Yang keempat harus dermawan. Kata sebagian ulama, kan ulama macam-macam ya pendapat mereka. Itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ngantuknya sampean sekarang ini adalah berkah. Amin. Barangkali mungkin kalau di rumah nggak bisa tidur, ternyata kalau di majelis tidur dari awal sampai akhir. Jadi obat tidur. Alhamdulillah. Karena memang majelis masya Allah. Tapi orang yang tidur di dalam majelis itu tetap untung. Untungnya apa? Pahalanya dapat. Yang kedua apa? Mudah-mudahan dosanya diampuni. Amin. Apalagi kalau ternyata berkatnya ada. Amin. Saya tadi lihat di depan rumah saya di Kauman, kok ada lewat truk. Wah, ternyata itu kayaknya ngangkut logistik itu. Tulisannya R Salap. Wah, udah tuh salap. Masya Allah. Saya menyapa kepada kawan-kawan kaum muslimin dan kaum muslimat di Singapura, kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat yang di Malaysia yang menyaksikan acara ini. Terima kasih banyak. Tadi Habib Umar cerita sama saya bahwasanya acara kita ditayangkan dan dilihat di Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan nanti ke tempat-tempat yang lain juga. Amin ya rabbal alamin. Mau ditayangkan di Ukraina, mau? Enggak apa-apa, iya biar berkah. Amin. Nanti kalau ada. Mudah-mudahan kaum muslimin dan kaum muslimat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Di antara karomat yang diberikan Allah kepada sebahagian guru-guru saya, waktu Aceh kena tsunami 2 koper uang dikirim ke sana.
Di antara karomah yang Allah berikan diberikan kepada sebahagian guru saya, waktu Bosnia pecah kaum muslimin dizalimi, dia kirim uang ke sana. Ini harta dunia itu kalau di tangan orang soleh jadi soleh. Harta dunia kalau diberikan kepada orang soleh jadi akhirat, bukan jadi dunia lagi. Karena apa? Karena mereka menggunakan untuk Allah, untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimat. Mereka melakukan segala apa yang diperlukan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Kira-kira beberapa bulan yang lalu, di antara pesan-pesan Sayyidi Habibi Umar pada waktu beliau datang ke Malaysia, ada 7 poin. Di antaranya apa? Tafaqqudul fuqara wal masakin. Memperhatikan orang-orang yang fakir dan orang yang miskin. Tentunya ini perhatiannya dari orang-orang yang kaya. Orang kaya memperhatikan dengan infaknya, dengan hartanya, semampunya, sebisanya. Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidaklah berkurang harta dari sedekah, akan tetapi bertambah. Yakin tidak yakin tetap bertambah, apalagi yakin. Tidak yakin tetap bertambah. Kenapa? Itu janji Allah, janji Nabi Muhammad SAW. Anda tidak yakin harta Anda bertambah pada waktu tadi memberi infak, tetap bertambah. Karena apa? Pahalanya bertambah. Apalagi yakin bahwasanya bertambah secara zahir. Secara batin pasti bertambah, secara zahir juga bertambah. Dan itu janji Allah dan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu guru saya, beliau kalau misalnya punya hajat, uang yang ada diberikan sama orang. Amfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib, kata beliau. Kau sedekahkan yang ada di kantongmu, akan datang yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jadi orang kaya semua. Amin. Sebab memang penting zaman sekarang. Kita perlu untuk pengobatan fuqara wal masakin, kita perlu untuk membantu pendidikan fuqara wal masakin, kita perlu dan lain sebagainya. Salah satu guru saya mendapatkan gelar doktor honor causa di universitas di Sulawesi. Di antara makalah beliau apa? Ad-da'wah bil mal, yaitu berdakwah dengan harta. Jadi beliau mengambil makalah itu kemudian diberi gelar sebagai doktor. Beliau mengatakan dan beliau sudah membuktikan dengan membagi-bagikan harta, dengan menyantuni fuqara wal masakin, membangun madrasah, membangun rumah sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita berniat, niatnya saja sudah dapat pahala. Jadi niatnya jangan tanggung-tanggung, ya Allah, saya berniat kalau saya punya uang saya mau bangun rumah sakit untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, gratis, nggak ada yang bayar. Amin. Saya kalau punya uang saya mau bangun mall yang mana orang fuqara ngambil baju gak usah bayar. Amin. Dan lain sebagainya. Ya terserah niat-niat yang bagus. Kalau niatnya ada, satu pahalanya sudah. Kemudian dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala yang mengetahui dan Allah taala yang menghendakinya. Mudah-mudahan majelis ini tambah ramai. Amin. Mudah-mudahan yang uzur hadir cepat hilang uzurnya dan hadir. Kemudian yang sakit disembuhkan. Amin. Yang punya utang, hutangnya terbayar. Kemudian yang punya hajat, hajatnya kabul. Yang belum dapat jodoh, segera dapat jodoh. Yang belum punya anak, segera punya anak. Yang belum punya mantu, silahkan pilih di sini. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Kita doakan Habib Umar beserta Habib-habib yang lain dipanjangkan umur, disehatkan badan untuk khidmah kepada al-Islam wal muslimin, dan mudah-mudahan kita diikutkan dengan golongan mereka-mereka para aulia was salihin. Barang siapa yang mencintai mereka akan diikutkan dengan mereka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan muhibbul qaum yulhaq bil jamaah. Orang yang mencintai suatu kaum akan diikutkan dengan kaum tersebut. Kita ikut di belakang tidak apa-apa, yang penting kita sampai dengan mereka. Amin. Walaupun kita akhir misalnya apa bahasanya? Terakhir gitu atau apa namanya? Terlambat tidak apa-apa, yang penting sampai. Biar terlambat tidak apa-apa, yang penting sampai. Apalagi kalau kita lebih cepat, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan yang meninggal dirahmati oleh Allah,
yang meninggal daripada keluarga kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, rumah kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita dijadikan salihin salihat, anak-anak kita menjadi pecinta-pecinta Allah, pecinta Nabi Muhammad, pecinta aulia wassalihin, kemudian mereka menjadi cahaya mata kita dunia barzah dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak atas perhatian, mohon maaf atas kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.